Katanya Indonesia itu negara paling religius di dunia, masjid banyak, pengajian rame, dan tiap hari di timeline itu isinya kutipan ayat sama ceramah. Tapi lucunya kenapa banyak masyarakat kita justru makin gampang dibodohi ya, gampang dimanipulasi dan hidupnya tetap miskin-miskin aja. Agamanya sih udah sempurna, tapi umatnya malah keblinger. Ini bukan soal menghina agama ya, tapi soal nyentil cara beragama yang makin kesini makin kehilangan arah. Di video ini kita bakal bahas kenapa banyak umat muslim zaman sekarang yang terjebak dalam pola pikir yang salah. Rajin ibadah tapi malas mikir, simbol agamanya kuat tapi logikanya tumpul, dan sialnya kondisi ini dimanfaatin sama orang-orang yang tahu celahnya. Dan yuk kita bahas di segmen Tiap Menit Ngobrol. Dulu, umat Islam pernah jadi pelopor ilmu pengetahuan, dari kedokteran, matematika, fisika, sampai astronomi. Semuanya ada kontribusi besar dari ilmuwan muslim. Masa kejayaan Islam atau The Golden Age of Islam pernah bikin dunia ngelirik ke arah timur. Tapi ya sekarang, banyak negara mayoritas muslim justru masuk kategori termiskin dan terlemah secara politik. Apa karena Islamnya salah? Ya enggak. Yang salah itu umatnya sendiri yang kehilangan semangat berpikir dan mengejar ilmu, tapi sibuk meributkan hal-hal sepele. Kita kehilangan esensi yang dulunya cinta ilmu, sekarang lebih doyan debat soal bentuk celana cingkrang dan panjang jilbab. Padahal dulu umat Islam adalah perintis logika dan filsafat. Sekarang bahkan sains pun dianggap membahayakan iman. Ada yang salah ketika agama cuma dijadikan tameng untuk membenarkan kemalasan dan kebodohan. Misalnya orang miskin yang bilang, nggak apa-apa miskin, yang penting masuk surga. Lah, bukannya kita disuruh berusaha ya? Bukannya Islam ngajarin kita buat jadi umat yang kuat dan mandiri? Yang terjadi sekarang tuh malah aneh, banyak orang menjadikan agama sebagai alasan untuk tidak berubah. Kemiskinan aja dibungkus dengan dalil, keputusasaan dibungkus dengan sabda, tapi faktanya kemiskinan itu bisa bawa orang ke kejahatan loh. Nyolong, nipu, sampai cari-cari jalan pintas lewat praktik mistis. Dan di tengah keputusasaan itu muncul para penjual agama, jual air doa, jual garam keramat, jual sabun berkah, semua laku keras. Karena ya masyarakatnya gampang banget percaya, gampang banget buat dibodohi. Agama bukan lagi jalan spiritual, tapi dijadiin komoditas buat orang-orang yang fokusnya buat jual agama. Masyarakat kita tuh lebih suka disuruh percaya daripada diajak mikir. Makanya ya orang-orang yang ngajak berpikir sering dianggap sesat, tapi yang ngomong tanpa dalil bisa jadi idola. Itu kan aneh banget ya. Contoh paling nyata tuh orang-orang yang jual produk spiritual. Lu bisa jual air mineral 5.000 jadi 500.000 cuma karena katanya udah dibacain doa sama ya gitulah. Padahal airnya ya sama-sama aja. Tapi karena dibungkus embel-embel agama, jadi dianggap punya energi gaib, yang kayak gitu-gitulah. Ini menunjukkan satu hal, kita kehilangan kemampuan berpikir kritis. Agama kita sih agung, tapi ya cara kita memperlakukannya tuh yang kayak aneh gitu. Dan itu bukan salah agama, tapi karena kita terlalu malas buat belajar, terlalu gampang puas dengan retorika, jadinya ya gampang dikibulin, gampang dipecah belah. Banyak yang mikir kayak gini, ilmu dunia itu nggak penting, padahal selama kita hidup di dunia ya, ilmu itu alat kita buat bertahan dan berkontribusi. Islam sendiri nggak pernah menolak sains, bahkan Quran penuh dengan ajakan buat mikir, buat mengamati alam, buat belajar. Tapi nyatanya kita masih ribut soal cara berpakaian, soal suara wanita haram atau enggak. Sementara negara lain udah mikir gimana caranya pindah ke Mars. Bahkan parahnya ada yang bilang belajar sains itu bisa bikin ateis. Padahal kalau lu paham, justru makin lu belajar alam, makin kagum, sumpah lu makin kagum sama Tuhan lu. Doktrin anti ilmu ini sering disebar sama mereka yang takut ditinggal pengikutnya, karena makin pintar umatnya makin susah dibodohin. Jadi lebih gampang tuh nyuruh orang buat jadi bodoh daripada nyuruh orang buat berpikir. Harta nggak dibawa mati, ya emang nggak dibawa mati sih, kita kan masih hidup. Tapi ya selama hidup kita butuh harta buat makan, buat bantu orang, bahkan ibadah pun kita juga butuh uang. Contohnya ya haji, gimana mau haji kalau nggak punya uang ya kan? Masalahnya banyak yang merasa jadi miskin itu tanda kesucian. Padahal Nabi Muhammad sendiri adalah saudagar sukses sebelum jadi nabi. Islam gak pernah larang kita kok jadi kaya. Yang dilarang itu kalau kekayaan dipakai buat sombong atau maksiat. Jadi intinya yang dilarang itu apa yang kita gunain. Jadi kalau kita punya uang banyak selama uang itu kita gunain di hal-hal yang positif, ya udah nggak ada yang larang. Tapi yang jadi masalahnya itu uangnya dipakai buat apa. Nah orang-orang ini salah kaprah tentang hal itu. Mereka berpikir kalau kaya mudarat aja gitu, lebih suci jadi miskin. Ini kan aneh banget. Dan sebenarnya jadi miskin itu lebih bahaya loh daripada kita jadi kaya. Misalnya gini ya, gua nggak pernah bilang kalau jadi kaya itu selalu baik daripada orang yang miskin. Tapi maksud gua tuh kayak gini, kalau lu jadi miskin, lu lebih gampang terdesak. Misalnya dengan kebutuhan sehari-hari lu. Misalnya kalau lu udah punya anak, udah punya istri, lu butuh kayak popok, makanan dan lain-lain lah. Tapi karena lu miskin, lu nggak punya apa-apa,
lu nggak bisa beliin anak lo popok, lu nggak bisa kasih makan ke mereka, dan lu stres. Akhirnya lu terdesak, dan keputusan yang paling rasional yang bisa lu ambil sebagai pemimpin atau sebagai kepala rumah tangga ya nyolong, atau enggak minus-minus lu bakalan main judol, pinjol, dan lain-lain lah. Hal-hal yang ya gitu. Kalau lu punya uang ya lu nggak mungkin lari ke hal-hal yang begituan. Nah itu kalau lu cuman lari ke hal yang begituan lah. Tapi ada beberapa minusnya lagi, misalnya lu lari ke dukun atau ke hal-hal mistis yang lu anggap itu bisa membawa lu ke hal-hal yang lebih baik, kayak buat lu kaya dan lain-lain. Ya ujung-ujungnya lu mau kaya juga kan. Ini kan aneh, kayak paradoks gitu. Nah karena lu nggak mau jadi kaya, karena lu nggak mau berpikiran kalau kaya itu baik, atau lu berpikir jadi miskin itu hal yang lebih suci daripada jadi orang kaya, ujung-ujungnya kemiskinan itu buat lu jadi orang yang malas berpikir. Akhirnya gampang banget tuh buat dijadiin alat, diadu domba pakai sentimen agama, dipanas-panasin langsung kebakar, disuruh benci ini itu ya langsung nurut. Gampang banget buat percaya hoak, gampang banget buat marah tapi susah buat baca. Gampang nyalahin pemerintah tapi nggak pernah mau evaluasi diri sendiri. Gampang nuduh sesat tapi ilmunya mentok di TikTok doang. Kalau begini terus ya agama bakal terus dijadiin alat oleh para manipulator. Kita yang bodoh, mereka yang kaya. Kita yang marah, mereka yang di atas panggung. Ini kan aneh ya. Agama bukan buat dijadikan alasan buat hidup susah, malas berpikir, atau benci sama sains. Agama itu cahaya, tapi cahaya itu cuma bisa menerangi kalau kita buka mata. Kalau kita nggak sadar, kita bakal terus dijualin air keramat, ditipu pakai doa, dan dijauhkan dari ilmu. Kita bakal terus bangga jadi korban sambil nyalahin dunia. Jadi pertanyaannya sekarang, lu benar-benar beragama atau cuma mabuk agama? Kalau lu ngerasa kesendir, itu mungkin pertanda buat lu mulai introspeksi diri. So mungkin itu aja dari gua Zul, dan ini Per Minute. Bye.